sudah berada di situs Candi Umbul itu sendiri. Tadi setelah melewati loket pembelian tiketnya, sekarang ini jalan sebentar dan lalu nanti kita akan sampai ke kolamnya. Nah, situs Candi Umbul sini yang menarik itu karena sebagai candi itu nggak ada bangunan candinya sendiri, nggak kayak Candi Prambanan ataupun candi seperti Candi Slogyo yang ada jelas-jelas candinya besar. Kalau Candi Umbul ini sendiri, situs candinya itu lebih ke dalam kolam pemandian air panasnya itu. Nah, Candi Umbul ini sendiri terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, atau lebih tepatnya di Desa Kartoharjo, Kecamatan Grabak. Lokasi Candi Umbul ini yang ada di kaki pegunungan membuat suasana di candi ini dan sekitarnya di pemandian ini tuh jadi sejuk dan ayam adem gitu. Kok anda sekalian bisa mendengar juga ada kayak burung-burung gitu-gitu. Pokoknya sejuk deh. Padahal ini jam 12 siang loh. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang masih belum tahu Candi Umbul sendiri itu apa. Nah, jadi Candi Umbul yang berada di Magelang ini itu salah satu situs bersejarah. Lebih tepatnya, tempat ini terkenal dengan sumber air panas alami yang mengalir melalui kolam-kolam batu candi kuno. Yaitu, situs ini tuh unik karena menggabungkan nilai sejarah dengan manfaat kesehatan. Candi ini diperkirakan dibangun pada masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno dan digunakan sebagai tempat pemandian para raja dan bangsawan. Candi Umbul menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi para pelancong yang ingin merasakan pengalaman bersejarah sekaligus menyegarkan diri. Hai guys, saat ini aku sedang berada di dalam kolam pemandian Candi Umbul itu sendiri. Airnya hangat loh. Itu yang belum itu kalian lihat di sana itu. Itu tuh salah satu apa ya? Baunya itu kan ada sumber mata air kan. Nah itu ada yang bocor sedikit atau keluarnya tuh lewat situ, makanya bubuk-bubuk gitu. Nah, yang mungkin kalian tidak tahu, Candi Umbul itu awalnya ditemukan dalam keadaan tertimbun tanah dan vegetasi. Baru setelah itu ada penelitian arkeologi yang menunjukkan bahwa situs ini itu pernah terbukti dari letusan Gunung Merapi yang mengubur banyak situs kuno sekitarnya juga. Setelah ditemukan kembali, Candi Umbul itu udah pernah mengalami beberapa kali pemugaran oleh pemerintah Indonesia untuk melestarikan sisa-sisa struktur candi dan kolam pemanasan. Jadi dulunya tuh nggak langsung ada kolam kayak gini, cuman awalnya baru ada mata air dan juga sisa-sisa candi dan akhirnya dibangun seperti ini. Tapi batu-batu aslinya yang dari di kolam dan juga ini itu asli dari awal ditemukan, jadi tidak diganti atau diapakan. Sel, emang Candi Umbul itu menambah keberagaman di Indonesia ya? Guys, dia nggak tahu guys, dengan adanya Candi Umbul itu sendiri, itu udah menjadi bukti nyata bahwa agama dan kebudayaan Hindu pernah berkembang pesat di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, sampai mereka bisa membuat pemandian air panas kayak gini. Juga seperti yang kalian lihat tadi, candi ini tuh memiliki bentuk dan gaya yang khas, beda dengan candi-candi Hindu, Buddha, atau peninggalan Islam lain. Tentunya, ini menambah warna dalam ragam seni dan arsitektur tradisional Indonesia. Walah. Tak lupa, seperti dengan adanya aku di situs Candi Umbul ini sendiri, itu membuktikan fungsi Candi Umbul sebagai media pembelajaran sejarah, juga sebagai daya tarik wisata budaya Indonesia yang bisa diperkenalkan ke generasi muda besok-besok dan wisatawan. Oke. Nah, ternyata ini udah saatnya kita kembali pulang guys. Nah, dan dalam perjalanan dari awal hingga akhir ke Candi Umbul ini, itu membuatku tersadar beberapa hal. Kayak pertama, yang namanya candi itu ternyata nggak selalu ada bangunan candinya langsung. Nggak kayak Candi Prambanan, Candi Borobudur yang jelas-jelas ada at least satu bangunan candi besar banget gitu. Kayak Candi Umbul ini ternyata situs candinya sendiri itu bentuknya lebih ke pemandian air panas, nggak ada bangunan langsungnya, cuma tinggal batu-batu aja. Yang kedua, aku tuh sadar kalau ternyata dari dulu, nggak cuma sekarang tuh, orang-orang dulu tuh udah suka mandi air panas. Makanya zaman Mataram kuno itu dibangun pemandian air panas ini, yang waktu itu khusus kayak buat bangsawan-bangsawan atau selir-selirnya raja gitu sih. Tapi kayak itu membuktikan bahwa dari dulu mereka sudah suka mandi air panas kayak kita sekarang. Nah, yang ketiga, ini membuatku tersadar kalau ternyata namanya bangunan bersejarah itu nggak bakal jadi bangunan bersejarah kalau nggak ada manusia. Misalnya kayak Candi Umbul nggak ada yang nemuin, habis itu kayak oh ternyata ini udah dari berapa ratus tahun yang lalu, oh berarti kira-kira yang bangun tuh zaman Mataram kuno, dan oh ternyata ini tuh ada nunjukin unsur-unsur budaya Hindu, dan ternyata ini tuh buat pemandian air panas dan gini-gini, lalu dibangun ulang tanpa manusia yang melakukan hal-hal itu pasti Candi Umbul nggak akan seterkenal sekarang, dan pasti cuman kayak dianggap orang lewat tuh kayak oh ada batu, so ada air keluar gitu aja, nggak bakal dianggap sepenting itu. Nah, sekian dari saya, terima kasih semuanya telah menonton video ini. Aku senang telah pergi ke Candi Umbul dan harusnya aku nyemplung. Bye bye.